Shalom. Puji Tuhan, kita langsung buka satu kebenaran firman Tuhan yang kita ambil bersama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Judul perikopnya di sana adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Lalu tema kita hari ini, dia menjadikan lebih besar. Kalau kita memuji Tuhan dan meresapi bagaimana lagu firman Tuhan, bahwa sebenarnya Allah lebih tahu, Allah lebih sanggup memulihkan hidup kita. Namun kadang-kadang kita sendiri yang kurang percaya dan kepedean. Kita nyelesain aja lah masalah kita sendiri. Dan orang yang di depan ini aja kadang-kadang bocor-bocor berdoa. Alasannya cukup aneh. Walaupun waktu itu pernah kan kita sama-sama dibekali firman Tuhan oleh dia tentang bagaimana orang Kristen berdoa dan apa gunanya orang Kristen itu berdoa. Tapi saya berpikir, kalau semua orang berdoa sama Tuhan, mau kasih yang mana dulu kan? Jadi pikir saya nggak minta dulu lah. Makanya benar juga kadang-kadang ibu menyampaikan, kalau pas lagi kita berjamaah kudus, nggak usah minta, mengucap syukur saja. Ya, bisa benar juga, kasih istirahat Tuhan sebentar aja, bukan minta terus. Kadang-kadang nggak datang, tahu-tahu minta, sekalinya datang minta. Tapi untungnya Tuhan nggak seperti itu. Dan nyatanya pada hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dari seorang Petrus yang beberapa hari yang lalu, yang beberapa bulan yang lalu, dia menyangkal Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau kita berkacamata Kisah Para Rasul ayat yang pertama sampai ayat yang 9, maka kita akan melihat cara hidup jemaat yang pertama. Kita melihat juga bagaimana pengorbanan dan kedahsyatan Allah mengubah seorang Petrus yang tadinya yang begitu menggebu-gebu, tapi ternyata gebu-gebunya itu atau semangatnya itu tidak berpadanan dengan kehidupan. Ia semangat, tetapi ketika menghadapi masalah ia kemudian lari daripada Tuhan. Ia semangat dan luar biasa, kalau pilihan dan sebagainya paling jago nomor 1. Tetapi ketika menghadapi masalah, dia yang pertama kali bahkan menyangkal Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Petrus. Dengan semangat dia di atas kapal, dia bilang bahwa tidak ada yang bisa memisahkanku darimu. Kalau ada orang yang macam-macam denganku, aku yang pertama kali berdiri di depan. Itu kata Petrus. Tetapi tidak berselang lama, tidak sampai 1 minggu. Ketika orang datang, kamu salah satu dari antara mereka. Bukan. Kamu kemarin duduk sama dia. No. Kamu kemarin bersama-sama dengan Kristus. Bukan saya, salah lihat. Bukan saya. Petrus yang kemudian disebutkan Allah sebagai batu karang yang teguh, punya pendirian teguh. Tapi dia juga yang paling pertama lari dari hadapan Allah ketika masalah terjadi. Tetapi kita melihat ayat pasal yang pertama sampai pasal yang ke-9 menceritakan bagaimana Petrus berkarya dan diubahkan oleh Allah. 1 minggu yang lalu atau minggu yang lalu kita diperingatkan tentang bagaimana Allah kemudian meninggalkan atau menurunkan Roh Kudus untuk menjadi pengingat dalam hidup kita. Manusia yang sebenarnya kodratnya dan dilahirkan hampir serupa dengan Allah. Kalau kita berpikir-pikir manusia begitu hebat di antara ciptaan yang lain. Kita bisa mengarungi dunia ini. Kita bisa pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan begitu mudahnya saat ini. Dan kita juga tidak kesulitan manakala kita mau berjumpa dengan orang lain di seberang sana. Dulunya susah, tetapi sekarang cukup mudah, apalagi ada banyak sekali aplikasi-aplikasi. Zoom misalnya, terus kemudian video call yang bisa menghubungkan kita dengan orang lain di jauh sana. Sehingga berita-berita dari tempat manapun kita bisa mengetahui. Saking canggihnya dan saking hebatnya manusia. Termasuk oleh seorang Petrus yang tadinya biasa-biasa saja, tetapi ketika dia menerima Kristus, menerima Roh Kudus, hidupnya kemudian diubahkan. Ini sebenarnya maksud dan tujuan ketika kita memperingati adanya pencurahan Roh Kudus.
Bukan kita pesimis dengan adanya bahasa roh dan lain sebagainya, bukan, tapi adanya perubahan dan pembaruan hidup. Itu yang paling penting. Maka ada perubahan ketika kita terima Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah pengingat hidup kita. Manusia tempat dan asalnya lalai. Kita sering sekali, bahkan untuk hal-hal yang sudah kita ketahui pun kadang-kadang kita lalai. Maka undang selalu Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Ada banyak cara Roh Kudus mengingatkan kita. Mungkin melalui orang tua, mungkin melalui khotbah dan persekutuan, atau melalui teman sejawat kita. Balik lagi kepada firman Tuhan. Ketika Petrus datang ke suatu tempat di mana bait Allah, ia akan hadir untuk beribadah di sana. Ada satu peristiwa ketika ada seorang lumpuh yang sudah sejak lahir. Kalau kita berbicara seorang yang lumpuh sejak lahir, maka kemudian pandangan dan pemikiran kita kemudian mengarah kepada Allah. Allah, mengapa Engkau ciptakan seorang yang memang menderita dari sejak awal? Mereka kita berpikir, kenapa Allah menciptakan dia? Lalu bagaimana Roma mengatakan bahwa Roma 8 ayat yang ke-28 bahwa ia memiliki rancangan-rancangan yang indah. Kalau kita bisa melihat orang ini yang sudah lumpuh sejak lahir, maka tidak ada kata yang indah dalam hidupnya. Dia udah lumpuh. Yang lain anak-anak pada lari, dia bengong. Yang lain pada main kelereng, dia bengong. Yang lain pada berenang, dia bengong. Yang lain main layangan, dia bengong. Yang lain bisa sekolah dengan baik, dia bengong. Kalau kita pikir-pikir, kenapa Allah izinkan itu semua terjadi? Nyatanya di sini orang ini sudah sejak lahir dan tidak ada lagi harapan untuk ia hidup lebih baik. Nyatanya ia hadir di bait Allah bukan untuk beribadah, tetapi untuk minta sedekah. Bukan menyoroti minta sedekahnya, bukan. Tetapi pekerjaan minta sedekah adalah pekerjaan paling terakhir yang bisa dilakukan oleh manusia. Sudah gak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Nyuci gosok gak bisa, ngebengkel gak bisa, bikin bangunan gak bisa, dan lain sebagainya udah gak bisa. Apalagi yang bisa dilakukan? Yang hampir sudah putus asa, tidak tahu lagi mau seperti apa, dan tidak tahu lagi ia bagaimana caranya untuk sembuh. Namun yang paling mengherankan di sini adalah orang-orang di sekelilingnya mendukungnya. Itu dibuktikan di ayat yang kedua. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Aneh memang. Dan di sini jelas sekali orang-orang itu mengusung orang ini untuk kemudian melakukan pekerjaan yang paling terakhir tadi. Dan orang-orang ini benar-benar mendukung apa yang dilakukan oleh seorang yang lumpuh tadi. Karena hampir nyata kalau kita perhatikan dengan benar, lingkungan itu menjadi penentu hidup kita mau seperti apa. Jadi mau hidup dalam keadaan yang seperti apa sangat ditentukan oleh lingkungan. Nah, maka kita kembali ketika kita berpikir bagaimana cara Allah menciptakan orang yang tidak sempurna ini dengan keterbatasan ini. Kenapa Allah kemudian menciptakan orang-orang, bukan hanya orang lumpuh yang sekarang kita sedang baca, tapi ada banyak orang di sekeliling kita. Maka sebelum jauh berarti firman Tuhan ayat yang 10 di bagian akhir, maka kita melihat kenapa Allah mengizinkan itu semuanya terjadi. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Tujuannya adalah Allah ingin setiap kita tidak ada yang memegahkan diri, namun kita tercengang karena kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Ini baru pengantar.
kenapa sebuah tema kita hari ini Dia menjadikan lebih besar. Maka kita masuk ke dalam inti daripada firman Tuhan. Ayat yang ketiga adalah sebagai permulaan untuk kita melihat sejauh mana Petrus dan Yohanes berkarya pada hari ini. Ketika orang itu melihatnya bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ada yang lain? Tidak ada. Karena memang itu kelakuannya. Karena itu memang pekerjaannya. Karena itu aktivitas yang biasa ia lakukan. Dan tidak malu-malu. Tetapi ketika itu Petrus dan Yohanes kemudian melihat sisi yang lain. Sesuatu yang tidak dilihat. Sesuatu yang orang lain mungkin tidak terlalu penting. Sesuatu yang mungkin menurut dia, bukan itu tujuan saya ada duduk di sini. Ibu bapak, kadang-kadang kalau kita duduk di gereja, sebenarnya bukan itu tujuan saya datang ke gereja. Sebenarnya bukan itu tujuan saya datang ke GKHI. Sebenarnya bukan ini. Sebenarnya bukan yang itu. Tujuan saya ke gereja GKHI, mungkin biar saya bisa datang beribadah, bertemu dengan Tuhan. Atau tujuan saya ke gereja sebenarnya pengen ketemu dengan relasi bisnis sehingga keuntungan atau usaha saya bisa berhasil. Atau saya datang ke gereja, saya sebenarnya pengen ketemu dengan seseorang yang sedang saya incar. Bertemu dengan seseorang yang sedang saya prospek ke depan untuk menjadi teman hidup saya. Maka saya datang ke gereja itu. Nah, ada banyak keinginan untuk kita beribadah. Macam-macam bentuknya, motivasinya macam-macam. Apapun itu bentuknya. Nah, termasuk orang ini datang ke bait Allah ternyata bukan untuk beribadah sebenarnya. Walaupun mungkin dia disayu-sayu ketika dia lagi meminta sedekah, ada yang kemudian dengaran sedikit pembacaan surat Yesaya, karena waktu itu kan dibacakan surat Yesaya dan Yeremia, lalu kemudian diakhiri dengan tatapan atau doa Bapa kami, kan kira-kira. Itu yang didengar, sedikit-sedikit mendengar lah. Tapi ternyata walaupun ia senantiasa berada di bait Allah dan kemudian mendengar firman Tuhan, tapi nyatanya hal yang penting dalam hidupnya bukan itu yang menjadi tujuan daripada ibadahnya. Bukan kesembuhan, bukan hatinya yang berpaut kepada Allah, tetapi tetap sedekahnya yang diharapkan. Saya tidak tahu Bapak Ibu datang ke tempat ini tujuan daripada ibadah adalah untuk apa. Sehingga ketika itu tidak tercapai, kemudian kita mulai muntung, kita mulai kecewa, kita mulai meninggalkan. Ternyata di gereja itu ada apa-apanya. Aku nggak mendapatkan apapun yang kuinginkan di sana. Maka aku pergi dan mencari tempat yang lain yang bisa mendapatkan, bisa memberikan apa yang kuinginkan. Ini seperti yang dilakukan oleh orang yang sedang lumpuh. Bukan hal yang paling penting dalam hidupnya yang dia ingin dapatkan. Tapi ternyata sesuatu yang menurutnya baik, sedekah itulah. Tetapi Petrus dan Yohanes melihat bukan itu yang penting dalam hidupmu, bukan itu yang paling utama dalam hidupmu, bukan itu semuanya. Maka tadi sebuah lagu yang kita boleh dengar bersama-sama sebelum kita memasuki firman Tuhan, ia lebih tahu, ia lebih mengerti dalam hidup kita. Maka Petrus dan Yohanes pada saat itu tahu apa yang menjadi kebutuhan paling urgent dan paling penting dalam kehidupan orang ini. Maka ayat yang keempat, mereka menatap dia dan Petrus berkata, belum lu bilang sebelum engkau minta uang dong, minta gope dong, minta 1.000 dong. Petrus dan Yohanes kemudian berkata, lihatlah kepada kami dan aku tidak memiliki apapun yang kau inginkan. Ayat yang ke-6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, uang apa lagi? Tidak ada apapun yang bisa diharapkan dari seorang Petrus dan Yohanes secara materi. Tetapi kemudian Petrus dan Yohanes lebih tahu yang paling penting dalam kehidupannya. Maka ayat yang ke-6, bagian yang terakhir, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah.
Satu hal di ayat yang ke-7, lalu Petrus memegang tangan kanan itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kakinya dan mata kaki orang itu. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, maka kita melihat adanya kerjasama antara dua orang yang sangat baik. Orang yang mampu tadi itu kan bisa bilang, aku tuh butuh duit, aku ini butuh uang untuk beli beras, anakku mau sekolah misalnya, aku butuh itu semuanya, nggak perlu kakiku dibikin sembuh. Kalau nanti sembuh, saya nggak bisa lagi ngomis-ngomis dong. Kalau kakiku sembuh, saya nggak bisa lagi dong minta-minta sedekah di sini. Kalau kakiku sembuh, saya harus kerja dong. Bisa kan seorang lumpuh tadi nggak usah disembuhin, biar saya begini saja. Gak usah, cukup saya begini saja kok. Cukup. Gak usah. Ada banyak orang memang ditolong ketika ayo maju, tetapi gak usah lah, saya cukup begini saja lah. Hidup saya cukup lah begini saja. Cukup kok. Cukup makan 3 kali sehari. Anak-anak bisa sekolah sampai SMA, cukup. Saya juga bisa hidup sampai nanti kemudian saya mati. Ya udah. Toh saya juga ketika datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Tidak membawa apa-apa, pulang juga tidak membawa apa-apa. Cukup. Padahal pengakuan iman kita from the heart ada tuh bagian yang ke-7 kalau tidak salah, bahwa kita mewariskan teladan yang baik bumi bagi generasi berikutnya. Tapi ada banyak orang sang lumpuh tadi tuh dia bisa berkata, enggak usah Tuhan, cukuplah aku hidupnya begini saja. Enggak usah lah Petrus, hidupku cukup begini saja, begini saja kok cukup kok. Enggak perlu lah yang bagus-bagus, enggak perlu yang tenar-tenar, enggak perlu yang besar-besar, cukuplah begini saja. Bisa, enggak masalah. Tetapi itu tidak dilakukan oleh seorang yang lumpuh tadi. Maka seseorang yang ingin maju ke depan, menyediakan hidupnya, menyediakan dirinya untuk bekerja sama. Kalau dia berpikir untuk dirinya sendiri, cukuplah. Saya cukup dengan minta sedekah di sini saja terus. Nggak repot-repot kok. Nggak perlu saya mikir, nggak perlu saya kerja, nggak perlu saya melakukan aktivitas apapun. Hanya tinggal duduk dan tinggal menunggu orang lain memberikan bantuan. Cukup. Orang Kristen juga ada banyak yang begitu. Cukup Tuhan, aku begini saja lah. Ya cukup lah. Belajarnya biasa-biasa saja. Bekerja ya biasa-biasa saja. Melakukan segala sesuatu biasa-biasa saja. Namun hari ini kita melihat seorang yang lumpuh tadi ketika diangkat tangannya oleh Petrus. Ia kemudian mengulurkan tangannya dan berusaha bangkit. Ada sesuatu yang dilakukan. Ada usaha yang dilakukan. Mestinya bisa saja dia tidak mau. Cukup dengan hidupku saja yang seperti ini. Cukup dengan kondisiku yang seperti ini. Tetapi tidak buat untuk sesuatu yang lebih besar. Maka untuk menjadikan kita lebih besar, Tuhan yang sudah mengulurkan tangan buat kita, raih tangan itu. Karena Tuhan akan menjadikan kita lebih besar. Tapi kalau dirimu mungkin menganggap, saya kan sudah pintar, saya kan sudah cukup, gini saja. Ya maka hidup kita akan begitu saja. Tinggal mau pilih apa. Hal yang kedua, selain kerjasama, maka kita melihat adanya upaya yang dilakukan oleh pihak luar untuk hidup kita. Lingkungan sekeliling kita itu mendukung untuk kita mau berubah atau tidak. Kondisi di sekitar kita mendukung kita untuk kita berubah atau tidak. Tadi saya sudah pernah ungkapkan bahwa kondisi lingkungan kita sangat mempengaruhi kehidupan kita berikutnya. Sangat berpengaruh kehidupan. Bahwa lingkungan yang sehat membawa kita pada yang sehat. Dan lingkungan sangat mempengaruhi. Ibu bapak bisa memilih siapapun yang menjadi teman ibu bapak. Bapak ibu bisa memilih lingkungan manapun. Bagian lain firman Tuhan berkata bahwa kebiasaan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Atau sebaliknya.
Saya percaya bahwa kebiasaan yang baik juga akan membuat kebiasaan yang buruk menjadi berubah. Nah, kayaknya penting nih untuk kita memiliki sebuah lingkungan yang baik, jika itu akan membentuk kehidupan kita jadi lebih besar. Bagian yang terakhir atau yang ketiga, ayat yang ke-7. Lalu ia mengulurkan tangannya dan seketika itu kuatlah kakinya dan mata kaki orang itu. Lalu ayat yang ke-8 dilanjutkan, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikut mereka ke dalam bait Allah. Suatu hal yang penting. Saya ketika membaca ini kemudian saya mengingat tentang 10 orang kusta yang balik lagi kepada Kristus cuma sama. Berapa banyak dari antara kita menerima kebaikan Tuhan, tetapi berapa banyak dari kita yang kemudian tetap setia kepada Tuhan, datang ke gereja. Pertanyaan sekali lagi, berapa banyak dari antara kita menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, tapi berapa banyak juga dari antara kita yang tetap setia hidupnya mengikut Kristus. Orang sedekah ini ketika ia menerima kebaikan Tuhan, datang sebelumnya. Kalau kita baca selanjutnya, sebuah peristiwa ia kemudian mengabdikan diri dan mengikuti sepenuhnya kepada Petrus dan Yohanes. Ia yang kemudian menjadi asisten pribadi seorang Petrus, mencatat seluruh kegiatan Petrus di pasal yang pertama sampai pasal yang 9. Jika kita bisa mengetahui cara hidup jemaat pertama dari orang ini. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, satu perikop atau satu tema buat kita hari ini adalah Dia menjadikan lebih besar. Karena ada kuasa yang ajaib, yang maha dahsyat dan mulia itu menjadikan kita lebih besar. Namun untuk mencapai lebih besar itu ada 3 tantangan tadi. Yang pertama, bekerja sama. Ada banyak hal orang yang bisa diajak kita kerjasama untuk mencapai tantangan-tantangan atau hasil yang lebih besar tadi. Yang kedua, kalau kita melihat Petrus, melihat Yohanes mengulurkan tangan, maka orang itu kemudian menggapai tangan tersebut dan mengizinkan kuasa yang mulia itu mengubah hidupnya. Bagian yang terakhir, maka kita melihat ketika seseorang sudah diubahkan, maka ia tidak lupa dengan kebaikan-kebaikan. Ia telah menerima kesembuhan dan selanjutnya ia kemudian melonjak kegirangan. Pada akhirnya ia masuk ke dalam bait Allah dan memuji, memuliakan Allah sampai dengan masa hidup ini.